Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di hari ke-18. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan kembali kupas tentang bagaimana siasat iblis dalam menyesatkan manusia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara Nabi untuk melepaskan kita dari godaan iblis dengan pasukannya. Setidaknya ada 5 doa yang Nabi ajarkan. Yang pertama adalah dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini memerintahkan dimulai ketika kita hendak mau membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz. Atau apabila kita masuki suatu tempat yang kurang nyaman, kita merasakan ada getaran-getaran yang tidak nyaman, ada perasaan yang kurang nyaman, maka kita bisa membaca dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dengan kalimat Tuhan yang sempurna dari semua keburukan makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat ini bisa kita jadikan sebagai menu harian kita. Terutama surat Al-Falaq dan An-Nas. Kapan kita baca? Pagi, sore, malam. 3 kali, masing-masing dibaca 3 kali. Pagi kapan? Setelah sholat subuh sampai kemudian menjelang terbitnya matahari. Sore kapan? Setelah bada asar sampai hendak datang waktu petang. Malam kapan? Sebelum tidur. Dibiasakan sebelum tidur ambil wudu, baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau menjelang tidur maka masing-masing setelah baca 3 kali ditiupkan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah dengan demikian kita akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ta'awudz, Al-Falaq, An-Nas. Yang keempat adalah ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat ke 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini juga sama, kita bisa membaca dalam 3 kesempatan. Paket zikir pagi, petang, dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kelima adalah membaca surat Al-Baqarah. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Bahwa
Janganlah, kata Nabi SAW, janganlah kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Apa sebab? Karena sungguhnya setan itu akan lari dari rumah-rumah kita apabila dibacakan surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, dari ayat 1 kemudian sampai surat dari ayat 1 sampai ayat 286. Nah, sahabat semua, termasuk di dalamnya adalah kurikulum sholat kita, kurikulum baca Al-Quran kita. Ini agak menarik sahabat semua. Di abad modern ini banyak orang membangun rumah yang besar, rumah yang mewah, tetapi di dalamnya jarang didirikan untuk sholat, jarang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka sejatinya kita sedang membuatkan rumah untuk setan. Jadi kita yang numpang uang kita buat bangun rumah, rumahnya jarang buat sholat, rumahnya jarang dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya, maka sama dengan rumahnya setan. Ini naudzubillah min dzalik. Padahal setiap orang punya visi yang sama, hampir rata-rata punya keinginan yang sama. Apa itu? Baiti jannati, rumahku, surgaku. Tapi faktanya hari ini banyak orang yang membiarkan rumahnya itu kosong, dalam artian jarang untuk sholat, jarang dibacakan untuk ayat-ayat Al-Quran. Nah ini naudzubillah. Semoga kita tidak demikian. Jadi kalau kita punya rumah, mari dirikan sholat, hiasi dengan bacaan Al-Quran, wabil khusus suratul Baqarah, agar setan-setannya lari. Dan semoga rumah kita benar-benar nyaman untuk kita tinggali. Sahabat semua, ini 5 doa yang salah satunya diantaranya adalah Nabi ajarkan untuk kita. Terlepas dari itu semua, maka Allah perintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kalau pagi kita sudah bertasbih kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sudah diajarkan Rasulullah, maka sepanjang siangnya kita insya Allah dalam perlindungan Allah SWT. Kalau sore kita sudah berzikir kepada Allah, maka sepanjang malamnya sampai dengan datang pagi lagi kita dalam perlindungan Allah SWT. Maka mari kita bentengi diri kita, keluarga kita, rumah kita dengan petunjuk-petunjuk yang Nabi sudah sampaikan. Tinggal kita mau praktek atau tidak. Sesungguhnya jika kita ingin terlepas dari belenggu setan, maka jika kita ingin terlepas dari pucuk rayu setan, maka mari bentengi diri kita dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan berbanyak zikir. Insya Allah demikian untuk materi di hari ke-18 ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita selamat dari tipu daya syaitan, iblis, laknatullah dengan segala pasukan-pasukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.